sini saya Ibu Tuti Wahyuningrum, bisa dipanggil dengan Bu Arum. Kebetulan saya di SMK 7 itu sebagai guru BK. Untuk kendala kemungkinan tidak ada, aman-aman semua. Saya mengajar di sini itu dari tahun 2019 Februari. Ya kurang lebih 5 tahun lah sampai sekarang. Pengalaman saya selama 5 tahun ya, pengalamannya itu cukup banyak. Nah, terutama saat menghadapi anak-anak yang ya kemungkinan yang masih suka keluyuran, terus menggunakan sepatu yang warnanya selain hitam. Itu ya sebagai guru BK kurang lebihnya seperti itu. Baik, wah sejarah ini. Baiklah, Bu Arum ini ya. Bu Arum dulu itu kecilnya itu tinggalnya di Kerten. Ya. Habis ini saya sudah dewasa ini, saya tinggalnya di Karanganyar. Karanganyar ke SMK 7 ya. Kurang lebih kalau cepat itu 20 menit. Tapi kalau agak mungkin ada kendala, macet-macet bisa 30 menit sampai 45 menit. Jabatan sebagai guru BK. Awalnya tuh saya tuh kurang menarik ya. Apa sih guru BK itu? Iya. Guru BK itu memang jarang sekali banyak yang peminatnya. Nah, suatu ketika saya itu dapat amanah dari teman ayah saya. Nah, teman ayah saya tuh bilang gini, "Nduk, dia guru BK wae. Ketoke itu sesuatu yang cocok buat kamu." Ya udah, saya jalanin. Waktu pertama kali kuliah itu saya ya seperti seenak saya sendiri, kadang masuk, kadang enggak. Selama-lama ya udah saya masuk. Terus wisuda saya itu 2017, 18 saya ngajar di SD, 19 dapat panggilan di SMK 7. Oke, cara menghadapi murid yang berisik saat pembelajaran. Nah, pertama itu saya mengingatkan. Selalu saya mengingatkan, ayo Mas Mbak, tolong bicaranya dikondisikan. Oke. Yang kedua, nah, jika masih berisik, anaknya saya suruh maju menggantikan saya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, Bu Arum, terima kasih atas waktunya. Baik, ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Elisa dari kelas 11 perhotelan 1, maaf. Aku ikut organisasi OSIS dan aku menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Ya banyak ya, karena kan wakil itu juga tanggung jawabnya besar. Kendalanya pasti nggak hanya karena kita memimpin angkatan kita sendiri, tapi juga memimpin angkatan atas. Kita harus berani menegur ya, walaupun mereka senior kita, biar bagaimanapun karena kita sebagai wakil juga kita harus bisa menyatukan banyak kepala. Itu pasti jadi kendala dan tantangan yang besar. Tapi di balik itu semua ya pasti kita harus tetap menjalankan tanggung jawab kita dengan baik ya. Aku menjabat sebagai wakil itu sebenarnya sudah dari tahun lalu ya, tapi penyerahan jabatannya baru sekitar Januari tahun ini. Aku tempat tinggalnya di Kartasura. Kalau berapa menitnya mungkin sekitar 30 menit. Aku minat dengan organisasi OSIS ini karena pertama mungkin ini jadi salah satu tempat aku untuk mengembangkan passion ya. Karena aku suka ngomong juga kan, mungkin bakal ngelatih leadership banget, terus ngelatih public speaking juga. Jadi banyak banget yang hal-hal yang bisa dipelajari di organisasi. Kalau menyikapi anggota yang kurang aktif itu sebenarnya banyak jalannya. Seperti kita ajak untuk ngobrol, kamu maunya seperti apa, kenapa nggak aktif, apakah ada masalah dengan anggota lain. Pasti kan penyebab dia tidak aktif itu ada banyak ya, antara masalah internal sampai eksternal. Nah itu kita harus menyikapi itu dengan bijaksana, kita nggak boleh menyudutkan dia, kita harus benar-benar mengerti nih dari sisinya dia juga ya, dia itu kenapa kok bisa nggak aktif, mungkin karena ada masalah dengan sesama anggota, atau mungkin dia sudah mulai bosan dan lain sebagainya. Itu cara kita menyikapi ya dengan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar melihat dari dua sisi, kita menyatukan banyak kepala juga kayak gitu.